Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau buat tutorial tas rajut contoh seperti yang ada di thumbnail. Oke, langsung saja langkah awal buat slip knot. Kemudian 20 plus 1 rantai. Di sini saya akan menggunakan kelipatan 2, nanti totalnya ada 21 rantai. Setelah mendapat 21 rantai, masuk ke rantai yang ke-20 membuat SC. Lalu masuk ke lubang rantai berikutnya, satu lubang rantainya diisi dengan 1 SC. Sampai ujung. Setelah sampai di ujung, tambahkan 1 rantai, kemudian dibalik, lalu lanjut mengisi 1 lubang rantainya diisi dengan 1 SC. Total ada 20 SC. Setelah sampai di ujung, lalu tambahkan lagi 1 rantai, kemudian dibalik, lanjut mengisi 1 lubangnya diisi dengan 1 SC. Setelah sampai di ujung, di akhir baris hingga lubang tepi alasnya ada 4 ya. Lalu berikutnya kita akan masuk di pondasi yang pertama. Masuk di pondasi pertama, kita isi lubang berkeliling dengan 1 SC, namun di setiap ujung lubangnya diisi dengan 2 SC atau increase. Kita langsung masuk ke lubang berikutnya, satu lubangnya diisi dengan 1 SC. Untuk lubang awalan ini kita akan isi 2 SC terakhir nanti. Berikutnya satu lubangnya diisi 1 SC. Kemudian bertemu di ujung lubang diisi dengan 2 SC. Lalu lanjut mengisi satu lubangnya dengan 1 SC. Bertemu di ujung lubang berikutnya kita isi dengan 2 SC. Lalu lanjut mengisi satu lubangnya dengan 1 SC. Lalu bertemu di ujung berikutnya lagi diisi dengan 2 SC. Lalu lanjutkan mengisi satu lubangnya dengan 1 SC. Sampai bertemu di lubang yang awal. Bertemu di lubang awalannya lagi diisi dengan 2 SC. Untuk hasil alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini, lalu kita akan masuk ke pondasi yang kedua. Masuk di pondasi kedua, kita isi lubang berkeliling dengan 1 single crochet, tidak ada lagi penambahan di setiap ujungnya. Satu lubangnya diisi dengan 1 SC. Nanti kita akan bertemu di lubang awal lagi. Untuk hasil alas dan pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Berikutnya kita akan masuk ke motif. Namun sebelum masuk ke motif, kita hitung dulu jumlah lubang berkeliling sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum. Jika belum, teman-teman bisa ulangi ya. Kita langsung menuju ke motif. Membuat slip stitch. Kemudian 3 rantai kita anggap sebagai 1 DC. Masuk di lubang berikutnya membuat 3 DC. Masuk di lubang berikutnya membuat DC.
skip 2 lubang, masuk lubang berikutnya, membuat DC. Lalu membuat 3 DC di lubang berikutnya. Lalu DC di lubang berikutnya lagi. Kemudian skip 2 lubang, membuat 1 DC. Lalu 3 DC di lubang berikutnya. Lalu DC di lubang berikutnya. Nah, untuk motifnya jadi seperti ini ya. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Sudah sampai di akhir baris, tersisa 2 lubang, lalu slip stitch di DC yang awal. Di sini kita ganti benangnya dengan warna hitam ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk di lubang DC yang berikutnya, membuat SC. Lalu membuat front post HDC di lubang tengah atau DC yang ketiga. Lalu membuat SC di DC berikutnya. Seperti ini ya, kemudian 2 rantai. Lalu membuat SC di lubang DC yang kedua. Lalu front post HDC di DC yang tengah. Lalu membuat SC di DC yang keempat. Lalu 2 rantai. Membuat SC di DC yang kedua. Lalu front post HDC di DC yang ketiga. Lalu SC di DC yang keempat. Nah, seperti ini untuk hasil motifnya ya. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Setelah sampai di akhir baris, buat dulu 2 rantai, lalu slip stitch di SC yang awal. Lalu slip stitch lagi sampai di lubang DC yang ketiga. Nah, di lubang DC yang ketiga, slip stitch ganti benangnya dengan warna krem. Lalu masuk di lubang 2 rantai, membuat slip stitch lagi. Lalu 3 rantai. Nah, masuk di baris yang ketiga. 3 rantai kita anggap sebagai 1 DC, masuk di lubang yang sama, membuat 4 DC. Totalnya ada 5 DC dalam lubang 2 rantai. Kita skip motif hitam ini, masuk di lubang 2 rantai, membuat 5 DC. Skip 3 lubang, masuk di lubang berikutnya, membuat 5 DC. Nah, seperti ini ya, kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Setelah sampai di akhir baris yang ketiga, lalu slip stitch di 3 rantai yang awal atau DC yang awal. Nah, seperti ini.
Baris keempat caranya sama seperti baris yang kedua yang warna hitam ini ya. Slip stitch, ganti benangnya dengan warna pink. Di sini saya menggunakan warna pink. Lalu membuat SC di lubang yang kedua. Lalu membuat front post HDC di lubang yang ketiga, DC yang ketiga. Lalu SC di DC yang keempat, kemudian 2 rantai, SC di lubang kedua, lalu front post HDC di DC yang tengah atau DC yang ketiga, lalu SC di lubang DC yang keempat. Nah, caranya sama seperti baris yang kedua ya. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Setelah sampai di akhir baris, lalu slip stitch di SC yang awal. Polanya sama seperti yang warna krem ini ya, membuat 3 rantai dianggap sebagai DC, lalu membuat 4 DC, totalnya nanti ada 5 DC dalam satu lubang. Lalu skip 3 lubang membuat 5 DC. Skip 3 lubang membuat 5 DC. Kita ulangi pola yang sama memutar sampai bertemu di awalan lagi. Berikutnya polanya sama seperti di bawah ya, tinggal mengulangi baris per barisnya, nanti kita akan bertemu di baris yang terakhir. Setelah sampai di akhir baris, lalu slip stitch di DC yang awal. Putus benangnya kemudian rapi-rapikan. Nah, untuk hasilnya jadi seperti ini ya untuk motifnya. Teman-teman bisa membuatnya dengan ukuran yang lebih besar ya. Kemudian di sini saya pasangkan tali handle-nya.